Perkenalkan, nama aku Vira Ramadina Nansukuncoro. Hari ini aku sama kelompok aku, yaitu kelompok 10, akan membawakan presentasi tentang gambaran kemiskinan penjaga warung di Jakarta Selatan. Sebelum saya mulai, mari kenalan dulu yuk. Untuk yang pertama, ada Kak Natasha. Untuk Kak Natasha, dipersilakan ya. Halo semuanya, nama aku Natasha Gabriela dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan studi akuntansi. Jadi aku ini dari angkatan 2020. Baik, terima kasih Kak Natasha. Selanjutnya, Kak Torenia. Untuk Kak Torenia, untuk dipersilakan. Oke, halo Ibu dan juga teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Torenia Putri Padata Gultam dari Fakultas Psikologi Angkatan 2021. Salam kenal. Salam kenal. Selanjutnya ada Kak Bona. Untuk Kak Bona, kami persilahkan. Halo semuanya, nama aku Bonaventura Krisna Putra Herianto dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen dari Angkatan 2022. Salam kenal. Oke, hari ini tuh kita mau bahas apa sih? Hari ini kami akan menjelaskan mengenai penelitian yang akan menjelaskan mengenai kemiskinan yang ada di lingkungan sekitar Atmajaya. Nah, langsung aja nih kita mulai penjelasannya ya, mengenai penelitian kemiskinan. Jadi, penelitian yang kami lakukan ini dilatar belakangi oleh berbagai sebab dan faktor. Latar belakangnya adalah kemiskinan ini disebabkan dari berbagai faktor seperti yang tadi saya bilang. Salah satunya adalah rendahnya pendidikan, lapangan kerja yang minim, dan juga jumlah beban tanggungan. Sehingga penelitian ini dilakukan untuk membuktikan dan melakukan observasi pada seseorang. Faktor mana saja sih yang paling berpengaruh terhadap kemiskinan? Boleh dilanjut? Oke, kita lanjut ke rumusan masalah ya. Jadi di sini kami sudah merumuskan masalah. Kami menyimpulkan 3 masalah yang harus kami bahas, yaitu bagaimana kehidupan sehari-hari sebagai penjaga warung, kedua, berapakah pendapatan penjaga warung, dan juga ketiga, apakah pendapatan penjaga warung cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok diri dan keluarganya. Lalu tujuannya adalah untuk melihat gambaran kehidupan sehari-hari individu yang termasuk ke dalam golongan miskin dan menggali bagaimana individu yang tergolong miskin dapat menjalani kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah untuk memahami lebih dalam mengenai kemiskinan. Silakan dilanjutkan oleh teman kami yang berikutnya. Jadi selanjutnya ini kita akan menjelaskan mengenai landasan teori. Jadi landasan teori kami itu ada 3. Yang pertama kemiskinan, lalu ada penjaga warung, dan juga tolak ukur kemiskinan. Jadi yang pertama ini kemiskinan. Kemiskinan ini merupakan ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal seperti makanan, listrik, biaya anak bersekolah, dan lain-lainnya secara layak. Kemiskinan merupakan taraf hidup yang rendah sehingga mengalami kekurangan materi dibandingkan dengan taraf hidup lainnya yang sesuai dengan standar yang ada. Selanjutnya ada penjaga warung. Penjaga warung itu atau shopkeeper merupakan seseorang yang bertugas untuk mengelola sistem warung, untuk mendata stok barang, membuka dan menutup warung, membersihkan dan menjaga kebersihan warung, serta melayani pelanggan yang ada. Selanjutnya ada tolak ukur kemiskinan. Tolak ukur ini dapat dilihat dari garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan. Jika memiliki pengeluaran berada di bawah Rp312.328 per kapita, maka dengan GKM minimum untuk kebutuhan makanan yang setara dengan asupan 2.100 per kapita. Sedangkan untuk GKNM atau non makanan ini dapat dilihat apakah seseorang dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti untuk memenuhi kebutuhan rumah, sandang, pendidikan, dan juga kesehatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Selanjutnya, dari penelitian ini, kami memilih Bapak Jimmy yang merupakan penjaga warung berumur 26 tahun yang berada di sekitar kampus Atmajaya sebagai subjek penelitian. Kami melakukan penelitian ini pada hari Kamis, 29 November 2023 dari pukul 11 hingga 11.30 di warung tempat Bapak Jimmy bekerja, yaitu di belakang
Unika Atmajaya. Penelitian ini kami lakukan dengan metode kualitatif yang dilakukan dengan wawancara serta observasi. Yang pertama, ada wawancara menanyakan pertanyaan terkait topik yang akan diteliti, yaitu kemiskinan, berdasarkan panduan wawancara yang telah dibuat sebelumnya. Yang kedua ada observasi atau survei, mengamati kondisi atau penampilan fisik Pak Jimmy dan infrastruktur warung dari tempat Pak Jimmy bekerja. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada hasil dan analisa wawancara. Pertama-tama untuk hasil dari wawancara yang kami lakukan, kami mewawancara seseorang berinisial J, yang itu pria berumur 26 tahun yang berasal dari Kuningan, Jawa Barat. Nah, Pak J ini tuh anak kedua, anak bungsu dari 2 bersaudara, dan dia tinggal di Jakarta selama kurang lebih 3 tahun. Nah, Pak J ini sudah menikah dan memiliki seorang anak, dan tanggungannya dia tuh adalah 6 orang. Pekerjaan utamanya Pak J ini tuh penjaga warung di daerah Jakarta Selatan, yaitu di belakang kampus Unika Atmajaya Semanggi. Tapi selain itu, Pak J juga memiliki pekerjaan sampingan sebagai kuli bangunan, dan dia menambahkan bahwa dia tuh setiap harinya kalau dia mendapat pekerjaan sebagai kuli, dia mendapat gaji sekitar 100.000 per hari. Namun gaji tersebut biasanya habis untuk memenuhi kebutuhan hariannya. Dia tidak memiliki rumah di Jakarta dan keluarganya tinggal di kampung halamannya itu di Kuningan. Pak J menambahkan bahwa setiap bulan si gajinya dia itu tuh mencapai 2 juta, namun kebutuhan yang dibutuhkan untuk dirinya dan keluarganya mencapai 5 juta. Berarti dari hasil wawancara kita dapat disimpulkan bahwa misalnya bahwa Pak J itu memiliki gaji di bawah UMP, yaitu 4,6 juta. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa Pak J itu merupakan golongan kaum miskin dengan gaji yang 2,6 juta di bawah UMP yang sesungguhnya. Boleh di next. Nah, untuk kesimpulannya, kita dapat menyimpulkan bahwa Pak J itu adalah seseorang yang berpendidikan rendah, maka dari itu dia tuh mendapat tolongan pekerjaan yang cenderung yang tidak memiliki jasa gitu ya, sebagai penjaga warung. Pada awalnya dia memilih untuk menjadi penjaga warung itu karena untuk membantu saudaranya, namun untuk memenuhi kebutuhannya, dia tetap menjalankan pekerjaan tersebut. Meski gajinya di bawah UMP, dia tetap melakukan pekerjaan tersebut untuk menafkahi dirinya dan keluarganya. Nah, karena dia mendapatkan gaji 2 juta dan UMP di Jakarta seharusnya mencapai 4,6, dapat disimpulkan Pak J merupakan orang yang berkategori dalam golongan miskin. Gitu. Boleh di next. Nah, teman-teman, begitulah hasil penelitian dari penelitian kami. Setelah kita menjelaskan, kami juga ingin berdiskusi sebentar nih. Jadi, kita mulai aja kali ini ya, dari teman-teman sekalian. Nah, kalau misalnya menurut Kak Natasha, gimana? Apa aja sih yang kita dapetin dari hasil wawancara ini? Kalau menurut aku sendiri sih, di sini kita jadi lebih disadarkan. Masih banyak orang-orang yang punya pekerjaan dan bukan pengangguran, tapi mengalami kemiskinan dikarenakan hambatan pendidikan yang membuat mereka jadi sulit mencari pekerjaan dengan gaji yang layak. Banyak juga dikarenakan kurangnya modal usaha karena latar belakang keuangan yang kurang baik. Sehingga menurut saya, menurut aku perlu banget untuk pemerintah lebih memperhatikan lagi masyarakat yang kurang mampu ini, seperti dilakukan kampanye pentingnya pendidikan yang baik dan juga penanaman modal usaha yang dilakukan dengan jaminan minimum. Gitu. Oke, makasih ya Kanat. Lanjut kita coba tanya ke Kak Bona. Kak Bona, gimana Kak Bona? Apa aja sih yang didapat dari penelitian kita kemarin? Kalau menurut aku sih masih banyaknya orang yang membutuhkan pekerjaan yang layak. Minimnya tingkat pendidikan sehingga susah mencari pekerjaan. Seharusnya pemerintah membantu untuk memberikan solusi, termasuk bantuan finansial, menyediakan bantuan pendidikan yang lebih besar bagi mereka yang membutuhkan. Udah itu aja sih. Oke, kalau misalnya dari Kak Tore gimana Kak Tore? Apa aja sih yang kakak dapetin selama kita wawancara kemarin?
Kalau aku sih lebih ke bersyukur sama termotivasi ya, kayak ngelihat Pak J ini kan dia hanya bisa mencapai pendidikan tuh sampai SMP doang gitu. Jadi dia pilihan pekerjaannya juga cuma dikit doang yang bisa dia bisa daftar dan dia bisa lakukan. Nah, aku kan udah semester 5 nih, masa udah mau kuliah gitu. Udah kuliah di semester 5. Jadi aku harus pergunakan kesempatan aku untuk belajar maksimum. Jadi semoga dalam tahun juga aku juga semakin besar kesempatannya untuk mendapat pekerjaan yang lebih layak, setidaknya dapat gaji pas UMP atau bahkan di atas UMP jauh gitu lah ya. Terus juga mungkin pesan untuk pemerintah juga bisa memperhatikan rakyat-rakyat kecil, mungkin bisa dengan memberikan bantuan sembako dan menyediakan lapangan pekerjaan yang mungkin lebih yang tidak ada requirement atau syarat khususnya gitu. Kalau dari aku gitu sih. Kalau dari Vira gimana, Vira, kamu? Oke, makasih. Kalau misalnya dari aku, kan seperti yang kita tahu, Pak J itu kita kenapa bisa tiba-tiba wawancara Pak J itu kan gara-gara aku yang menemukan Pak J ya. Jadi Pak J ini adalah penjaga warung yang setiap harinya aku datangin untuk beli air minum, beli jajanan. Nah, setelah tahu secara nggak langsung kisah hidupnya Pak J itu sebenarnya aku kasihan. Karena tinggal jauh dari keluarga tuh dan memiliki sumber pendapatan yang minim itu sebenarnya nggak enak. Tentu aku setuju sama opininya Kak Tore, karena itu ngebuat aku makin bersyukur sama apa yang aku punya. Tapi lebihnya lagi, aku ngeliat usaha pemerintah untuk memberikan rakyat kecil lapangan kerja tuh masih belum maksimal. Saran aku untuk pemerintah sih kalau misalnya bisa, perbanyaklah lapangan kerja agar orang-orang seperti Pak J yang memiliki gaji di bawah UMR itu lebih berkurang dan juga tarif kehidupan mereka bisa di atas rata-rata, harapannya sih gitu. Dan tentunya sendiri aku takjub kepada Pak Pak J-nya sendiri karena menurut aku Pak J itu orang yang gigih dan juga orang yang kuat karena berdasarkan hasil penelitian kami kemarin, kami menemukan fakta bahwa Pak J ini karena beliau nggak punya tempat tinggal di Jakarta, Pak J ini menghabiskan malam-malam di Jakarta dengan cara tidur di warungnya. Dan tidak mudah bagi seorang manusia gitu ya untuk beradaptasi dengan cara hidup seperti itu. Jadi untuk Pak J mungkin semangat sih dan semoga bisa menjalani hari-hari berikutnya. Mungkin dari aku gitu sih. Mungkin ada Kak yang mau lagi tambahin dari kakak. Dari aku udah cukup. Oke, terima kasih. Jadi kita udah selesai nih teman-teman. Diskusinya makasih banyak ya udah mendengarkan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Dadah semuanya. Makasih. Makasih.